Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani." Riwayat Bukhari. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, karena aku takut kejelekan tersebut menimpaku. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mengenal kejelekan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi bukan untuk diamalkan, melainkan untuk dihindari. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rif asy-syarra yaqa' fihi." Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tetapi aku mengenal kejelekan agar aku bisa menghindarinya. Dan kita tahu bahwasanya pintu-pintu kejelekan itu banyak sekali. Abwabu syarr katsirah. Pintu-pintu kejelekan banyak sekali. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan akan ada di sana du'at ila abwabi jahannam. Akan ada di sana para dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu jahanam, pintu-pintu menuju neraka. Yang kata Rasulullah bahwasanya mereka berbicara sebagaimana alsinatina, yaitu sebagaimana orang-orang Arab. Artinya di sana ada dai-dai juga yang menyuruh pada kejelekan. Pintu-pintu kejelekan banyak dan dai-dai yang menyuruh kepada kejelekan itu banyak. Tentunya kalau kita mengenal hal ini, maka kita harus waspada. Ya. Apalagi gembongnya orang-orang yang jahat telah bersumpah, yaitu iblis. Ya, dia telah bersumpah, "Fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis dalam surat Al-A'raf bahwasanya karena engkau ya Rabb telah menjadikan aku tersesat, yakni telah memutuskan bahwa aku ini adalah sesat, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka, yaitu Bani Adam dan cucu-cucunya. Aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Dan aku akan benar-benar akan aku datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka dan dari kanan-kanan mereka dan dari kiri-kiri mereka. Artinya apa? Dari segala penjuru akan aku datangi mereka untuk menggoda mereka sehingga mereka tersesat dari jalanmu yang lurus. Ini musuh kita. Siapa? Musuh kita syaitan. Iblis yang telah jauh-jauh bersumpah akan menyesatkan kita semua.
Dan dia berjanji, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah akan dapati bahwasanya sebagian kecil dari mereka saja yang bersyukur. Sebagian kecil dari mereka saja yang lolos. Dan Allah sendiri telah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sebagian sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Ya. Hanya sedikit yang lolos. Ikhwan fillah sanallahu wa yakum. Syaitan sebagaimana telah kita tahu telah bersumpah akan menutup segala pintu-pintu yang menuju kepada kebaikan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qa'idun libni Adam bi'atrukihi." Syaitan itu duduk terhadap Bani Adam di seluruh jalan-jalannya, yaitu mencegah seluruh jalan-jalan dari yang ditempuh oleh Bani Adam. Maksudnya apa? Dia duduk di situ untuk menggoda. Kalau di sana ada jalan menuju kebaikan, maka setan akan menghalangi. Kalau di sana ada jalan menuju kejahatan, maka setan akan memudahkan, mendorong. Ayo, terus ke sana. Setiap jalan yang kita tempuh, baik menuju kebaikan atau kejelekan, maka setan duduk di situ menggoda kita. Oleh karena itu, hikmah bahwasanya kita itu disyariatkan untuk berdoa setiap kita keluar. Mau ke masjid, ada doanya. Ya. Mau kemana saja, kita kalau keluar rumah, berdoalah antum semua. Ya. Antum tentu tahu doanya. Ya. Bahkan juga ketika masuk masjid, ada doanya. Ketika keluar masjid, ada doanya. Oleh karena itu, syariat Islam itu penuh dengan doa. Ya. Kenapa? Karena kita tahu, musuh kita pun mendatangi kita dari segala sisi. Oleh karena itu, kita harus senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, maka kita tidak akan selamat. Ya. Kita tidak akan selamat. Sedetik saja kita lepaskan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan selamat dan syaitan akan masuk menggoda kita. Apalagi musuh kita ini, ya, tidak kelihatan. Bayangkan, musuhnya sangar, telah bersumpah akan menyesatkan kita, tapi dia tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Kita tidak akan selamat. Sedetik saja kita lepaskan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan selamat dan syaitan akan masuk menggoda kita. Apalagi musuh kita ini, ya, tidak kelihatan. Bayangkan, musuhnya sangar, telah bersumpah akan menyesatkan kita, tapi dia tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya dia, iblis, dia melihat engkau, dia dan beserta qabilahnya, para pengikutnya melihat kalian, padahal kalian tidak melihat dia. Coba antum perang lawan seorang tidak kelihatan, setengah mati kan? Ya. Sudah musuhnya jago, bersumpah akan ganas terhadap kita, namun kita tidak kelihatan. Dan dia datangnya dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, sekarang kita tahu dari mana dia datang. Sulit, musuh seperti ini sulit. Bahkan Rasulullah mengatakan, Inna syaitana yajri min bani Adam majrodam. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Antum percaya ada syaitan dalam tubuh manusia? Ada, antum melihat orang-orang tenaga dalam, sungguhnya dalam tubuh mereka itu ada jin. Ya. Oleh karena itu kalau mereka latihan, mereka harus marah dulu. Supaya apa? Supaya setannya bisa masuk. Sehingga mereka bisa bergerak dengan gerakan setan. Bukan dari Islam itu ya. Nah, itu haram. Bisa jadi menuju pada kesyirikan. Setan itu bisa mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Bayangkan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, gak bisa masuk dalam tubuh. Ya. Seperti itu. Ini musuh kita. Tidak kelihatan. Sungguh mengerikan ya. Apalagi setan itu punya pasukan khusus, punya Kopassus ya. Pasukan khusus untuk menggoda orang yang haji. Pasukan khusus untuk menggoda supaya orang itu riya. Pasukan khusus untuk memisahkan antara suami dan istri. Pasukan khusus untuk memecah belah keluarga.
Pasukan khusus untuk memecah belah kaum muslimin. Pasukan khusus untuk menggoda orang-orang yang tidak punya ilmu sehingga beribadah tanpa ilmu. Setan itu punya pasukan khusus. Dan pasukan khususnya terlatih. Ya. Kenapa? Sudah bertahun-tahun punya pengalaman. Antum sama setan umurnya panjang mana? Setan itu Masya Allah. Setan itu sejak dulu sudah ada. Sampai sekarang masih hidup nggak? Tentu pikirannya, artinya kalau punya pikirannya, artinya dia cerdas sekali. Karena sudah banyak thariqah, banyak jalan yang dia gunakan untuk menyesatkan manusia. Dia sudah tahu kalau orang seperti ini, caranya seperti ini biar sesat. Kalau orang seperti ini, caranya seperti ini biar sesat. Kalau dia lari ke kanan, kita kasih apa? Ya, intinya dia sudah punya pengalaman banyak untuk menyesatkan manusia. Karena sejak dulu dia sudah berpengalaman. Ya. Mengerikan. Ini adalah musuh kita. Seperti anak katakan kemarin, kalau antum cuma S1 tentunya setannya minimal S1 atau S2 di atas antum. Ya. Yang jelas sudah pengalaman. Bahkan para pengikut setan itu dalam satu hadis Rasulullah jelaskan bahwasanya mereka itu berlomba-lomba untuk melaporkan diri kepada setan. Ya setan, saya telah memisahkan ini dan ini. Kalau pekerjaannya tidak beres, maka setan cela. Pengikutnya dicela. Ya. Pekerjaanmu kurang bagus. Ya intinya mereka sangat bekerja keras supaya bisa mengajak kita menjadi anggota mereka. Ya. Dan ternyata ada di sana. Dan banyak orang-orang yang terjerumus dengan godaan setan. Sampai ada seorang yang namanya Ibnu Arabi. Beda ya antara Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang nanti akan kita bahas, dia memiliki akidah hululiyah. Bahwasanya Allah itu berada dalam dirinya. Saya itu Allah, Allah itu adalah saya. Insyaallah kita bahas ya. Ini istilah akidah manunggaling kaula Gusti kalau dalam bahasa Jawa ya. Orang meyakini bahwasanya Allah ada berada dalam dirinya. Ini akidah sesat ya. Sampai ada seorang ulama mengatakan Ibnul Arabi ini dahulunya pengikut setan. Ya. Pengikut bukan setan yang besar, bukan iblis ya. Pengikut setan-setan, anak-anak buahnya setan. Kemudian dia berkembang sehingga menjadi jagoan dalam kesetanannya sehingga setan-setan pun menjadi pengikut dia. Artinya saking kafirnya, saking rusaknya dia sampai seperti itu ya. Dan akidah seperti ini adalah akidah yang kufur, yang bisa mengeluarkan seorang daripada Islam. Seorang mengaku bahwa dirinya ada Allah, maka bisa mengeluarkan dia dari Islam. Intinya kita tahu bahwasanya musuh kita sangat berbahaya, yaitu setan. Dan pintu-pintu kejahatan itu banyak. Di sana juga ada dai-dai yang menyuruh kepada pintu kejahatan, baik dari golongan setan maupun dari golongan manusia. Sebagaimana kata Rasulullah tadi sudah Anda sampaikan, mereka berbahasa Arab dan mereka kulitnya sebagaimana orang Arab, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah telah kami jadikan bagi setiap nabi ya, musuh setan dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia. Minal jinnati wal nas ya. Dalam surat apa? An-Nas ya. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Musuh-musuh kita itu yang lebih ngiri adalah yang dari golongan jin karena tidak kelihatan, tetapi ngeri juga kalau musuh-musuh kita dari golongan manusia. Kenapa? Orang menyangka teman kita ya. Karena kita sama manusia, kita menyangka itu adalah teman kita, ternyata dia musuh kita. Dan tidak ada musuh yang ngaku-ngaku bahwasanya adalah setan. Semua musuh mengaku bahwasanya saya pembawa kebaikan dengan berlabel Islam. Ya. Sesuatu yang syirik dipasang tauhid. Sesuatu yang haram diganti namanya. Sesuatu yang riba dikatakan bunga. Sesuatu yang memabukkan dikatakan jamu. Seperti itu. Tidak merubah hakikat. Ya. Seperti itu. Intinya musuh kita sangat berbahaya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Tentunya sebelum kita berperang melawan musuh-musuh kita yang sangat mengerikan itu, yang ternyata di setiap jalan itu ada mereka, tentunya kita harus berbekal dengan senjata ya. Seorang mukmin kalau tidak punya senjata untuk memerangi musuh-musuhnya, maka dia akan kalah. Dikalahkan oleh setan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang pintu-pintu kesyirikan, agar kita bisa terhindar dari kesyirikan tersebut,
kita bahas dahulu mengenai masalah tauhid. Sehingga bisa menjadi bekal bagi kita, menjadi senjata bagi kita untuk menyerang para musuh-musuh kita yang sangat berbahaya tersebut. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, tauhid ya, itu bersumber dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Insyaallah nanti antum belajar shorof ya. Dari wahada yuwahidu tauhidan. Artinya wahid itu satu, wahada itu menyatukan. Artinya membuat yang banyak jadi satu. Itu namanya tauhid. Seperti tauhid uluhiyah. Artinya kita menjadikan sesembahan-sembahan itu cuma satu. Tidak kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah yang satu. Tidak kita bertawakal kepada yang lainnya. Ya. Seperti tauhid asma wa sifat. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali siapa? Allah. Kita membuat hanya Allah saja yang mengetahui hal yang gaib. Yang lainnya tidak tahu. Seperti tauhid rububiyah. Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu mengenai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Kita mengakui bahwasanya hanya Allah sajalah yang menciptakan. Hanya Allah sajalah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah sajalah yang menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Intinya hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya tauhid itu ada 3 ya. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid itu ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Ulama berdasarkan penelitian mereka bahwasanya mereka membagi tauhid menjadi 3. Apakah ada dalilnya? Kalau ada yang tanya seperti apakah ada dalilnya? Kita katakan dalilnya ada dari Alkitab dan Sunnah. Tetapi kalau dalil maksud antum bahwasanya Rasulullah mengatakan ketahuilah bahwasanya tauhid menjadi 3, maka tidak ada sama sekali. Tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, wahai manusia, sungguhnya tauhid itu ada berapa? 3. Berarti ini bid'ah. Iya. Bid'ah enggak? Kita katakan tidak. Ya. Sebagaimana Rasulullah juga tidak pernah mengatakan bahwasanya, wahai manusia, hukum fikih itu ada 5. Wajib, mubah, haram, sunnah, makruh. Enggak pernah Rasulullah mengatakan hal itu, tetapi berdasarkan penelitian para ulama, ya bahwasanya hukum fikih itu ada berapa? 5. Itu untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman syariat Islam. Ya. Sebagaimana tauhid terbagi menjadi 3. Sebagaimana nanti kalau antum belajar nahwu, bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi 3. Ada fiil, ada isim, ada huruf. Dan tidak ada orang yang protes. Satu orang pun tidak ada yang protes. Kemudian kita mengenal bahwasanya para salaf, karena kita memahami Alkitab dan Sunnah itu harus dengan pemahaman para salaf, orang-orang terdahulu. Ya, karena mereka yang Rasulullah katakan, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi semakin dekat kepada Rasulullah, semakin murni ajaran Islam. Semakin jauh, maka semakin jauh pula ajaran Islam. Ya, maka kita memahami ajaran Islam dengan ajaran yang murni. Ya. Sekarang kalau ana tanya kepada antum satu perkataan, misalnya satu perkataan, terus ana suruh kalian menafsirkan apa maksud perkataan tersebut. Ana rasa masing-masing orang akan berbeda-beda menafsirkan perkataan ana. Ini nafsirnya gini, nafsirnya gini, nafsirnya gini. Sekarang udah beda, nanti anaknya beda lagi, cucunya lebih beda lagi. Ya. Oleh karena itu, padahal agama itu adalah satu. Ajaran yang benar itu adalah satu. Oleh ajaran yang benar yang mana? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Ayat-ayat yang mewajibkan jilbab bisa disalahpahami oleh orang-orang dan mereka sengaja memahami dengan cara keliru, sehingga akhirnya apa? Kesimpulannya apa? Jilbab tidak wajib. Mereka punya dalil juga. Sehingga tidak semua orang harus boleh memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Yang lebih paham adalah para salaf, yaitu orang-orang terdahulu. Ini masalah agama. Ana bukan cerita tentang masalah dunia. Masalah dunia itu orang sekarang lebih paham. Orang dulu nggak bisa buat pesawat ya. Orang sekarang bisa. Seperti itu. Jadi bahwasanya tauhid menjadi 3 itu telah datang dari perkataan para salaf. Ya, orang terdahulu. Mereka ketika menjelaskan masalah tauhid, mereka mengatakan tauhid ada 3.
Dan sekarang kita akan bahas mengenai masalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, tadi seperti saya katakan, yaitu kita meyakini hanya Allah sajalah yang menciptakan. Hanya Allah sajalah yang memelihara. Hanya Allah sajalah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah sajalah yang mengatur alam semesta ini. Barang siapa yang tidak berkeyakinan seperti ini dan berkeyakinan bahasanya di sana ada zat lain bersama Allah mengatur alam semesta, maka dia telah melakukan kesyirikan. Antum silakan buka surat Saba ya. Antum lihat surat Saba ayat 22 sampai 23. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mencela orang-orang yang berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulidu alladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard." Katakanlah ya Nabiullah Muhammad kepada orang-orang musyrik, serulah orang-orang yang kalian Qulidu alladzina za'amtum min dunillahi, katakanlah serulah orang-orang yang kalian menyangka mereka itu ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sifatnya gimana? Sembahan-sembahan kalian itu sifatnya gimana? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Sembahan-sembahan kalian itu baik malaikat ataupun jin ataupun orang-orang soleh ataupun patung-patung. Ya, karena ingat nanti kita akan bahas bahwasanya sembahan orang musyrik dahulu bukan patung saja ya. Nanti sembahan-sembahan kalian, baik malaikat, baik jin, baik patung-patung dan sebagainya, mereka itu tidak memiliki sesuatu pun di atas muka bumi ini walaupun sebesar zarah, walaupun seberat zarah. Mereka tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya punya harta. Saya bilang itu bukan hartamu. Itu titipan dari Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau kamu mati, boleh nggak kamu membagi warisan tersebut sesuka kamu? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Harus dengan syariat Islam nggak? Harus dengan syariat Islam. Menunjukkan itu bukan hartamu. Bahkan kamu sendiri, apa kamu memiliki dirimu sendiri? Ini jiwa kita milik kita? Tidak. Oleh karena itu tidak boleh kita melukai badan kita. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang bunuh dirinya, jangan mentang-mentang ini kan jiwa saya, terserah saya yang bunuh diri, itu terserah saya. Tidak. Barang saya membunuh diri, maka dia akan disiksa sebagaimana cara dia membunuh diri. Menunjukkan bahwasanya seorang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki jiwanya sendiri. Bahkan sebesar zarah pun mereka tidak miliki. Barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada zat lain selain Allah, ya, yang dia itu memiliki sesuatu di atas muka bumi ini secara tersendiri, maka dia telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Namun hal ini ya tidak ditemukan dalam kehidupan. Artinya tidak ada orang yang menyangka bahwasanya Tuhan ini dua, ya. Tidak ada orang menyangka bahwasanya Tuhan ini dua. Semua orang menyangka bahwasanya Tuhan itu satu. Ima dia tidak meyakini adanya Tuhan, atau ima dia meyakini Tuhan itu cuma satu. Ada yang meyakini Tuhan itu dua, tetapi dia melebihkan Tuhan yang lainnya. Contohnya Majusi. Majusi dahulu terdapat di zaman Rasulullah SAW yang mereka itu menyembah api. Ya, tidak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak. Ya. Menurut mereka Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejelekan. Tuhan terang dan Tuhan gelap, ya, kata mereka. Tuhan terang ini menciptakan kebaikan-kebaikan, Tuhan terang ini, Tuhan gelap ini menciptakan kejelekan-kejelekan. Namun dalam akidah mereka, Tuhan yang terang ini lebih baik daripada Tuhan yang jelek. Yang gelap. Ya. Intinya ada memang yang meyakini Tuhan itu ada dua. Tapi secara umum manusia itu meyakini Tuhan itu cuma satu. Dan antum bisa bantah dengan logika tamanu. Dalam syariat ada istilah logika tamanu. Artinya apa? Seandainya antum punya Tuhan, seandainya ada Tuhan dua. Tuhan A dan Tuhan
B yang saling bertentangan. Kalau si Tuhan A pingin si fulan sesuatu bergerak, si Tuhan A pingin sesuatu bergerak, yang Tuhan B pingin sesuatu tersebut diam. Apa yang terjadi? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang itu diam dan bergerak. Jadi enggak? Masuk akal enggak ini? Masuk akal? Hah? Enggak ya? Yang Tuhan, yang A pingin si Robert misalnya hidup. Anda enggak pingin sebut nama orang Islam sini ya? Atau Robert dalam Islam, afwan ya. Yang Tuhan B ingin si Robert mati. Apa yang terjadi? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, si Robert hidup dan mati. Berarti dua-duanya berhasil. Ya kan? Dua-duanya dipenuhi keinginannya. Yang kedua, dua-duanya keinginannya tidak terpenuhi. Jadi apa? Sama saja hidup dan mati. Kemungkinan ketiga, salah satunya menang. Kemungkinan pertama, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Ada orang setengah mampus, ada ya? Setengah hidup, setengah mati. Nah, ini, tapi maksudnya dia masih hidup ya, walaupun belum mati. Intinya tidak mungkin sesuatu bergerak dan diam. Dan tidak mungkin juga diam dan bergerak. Intinya kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua tidak mungkin. Tinggal kemungkinan yang ketiga, yaitu salah satunya menang. Tatkala salah satunya menang, berarti itulah yang jadi Tuhan. Paham? Intinya Tuhan itu cuma satu. Nah, seperti itu. Dan ya, barang siapa yang meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, maka dia itu kafir. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya kata Allah, "Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir." Yang kedua, "Wa ma lahum fihi ma min syirkin." Dan tidak ada bagi mereka pada langit dan bumi itu syarikat bagi Allah. Jadi tidak ada sembahan-sembahan kalian itu yang menjadi syarikat bagi Allah dalam mengatur alam semesta. Artinya tidak ada yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Semuanya butuh kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Barang siapa yang meyakini di sana ada zat lain yang membantu Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik, ya. Dia bersama Allah, yang pertama tadi ada selain Allah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, ada bersama Allah sama-sama menciptakan alam semesta. Jadi yang kedua ini bukan membantu, yang kedua ini dia bersama Allah sama-sama menciptakan alam semesta. Tuhan dua tadi ya. Kalau yang pertama tadi Tuhannya satu tapi bukan Allah. Yang kedua Tuhannya dua tapi membantu sama-sama kedudukannya dengan Allah. Ini yang kedua, kesyirikan yang kedua. Orang yang berkeyakinan seperti ini maka dia pun syirik. Yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir. Yang ini yang ketiga baru membantu. Di sana ada pembantu yang membantu Allah. Ini pun orang yang berkeyakinan seperti ini adalah syirik. Termasuk berbuat syirik dalam hal ini, kalau ada yang meyakini bahwasanya Allah memberikan hak otonomi kepada salah seorang makhluknya untuk mengatur alam sebagian alam semesta. Seperti keyakinan orang-orang terhadap Nyi Roro Kidul, bahwasanya dia mengatur pantai laut selatan. Ya. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik dan bisa membuat orang yang berkeyakinan seperti kafir. Ya. Artinya bagian sana ada yang ngatur. Atau antum meyakini orang tertentu bisa mengatur hujan. Ya, ini juga syirik, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sehingga orang datang kepada dia minta hujan, tidak boleh. Sebagaimana orang datang ke Nyi Roro Kidul dan meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul itu bisa mengatur laut selatan. Oleh karena itu dikasih sesajen supaya laut selatannya enggak ngamuk, ya. Supaya laut selatannya enggak ngamuk. Dari mana dia tahu Nyi Roro Kidul suka makan banteng? Belum tentu ya. Belum tentu. Intinya seperti itu. Semuanya adalah kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat bahwasanya Iblis itu mengakui tauhid rububiyah. Iblis itu mengakui tauhid rububiyah. Antum bisa dalam surat kalau tidak salah ya, surat 15 ayat ke-39. Kata Iblis, "Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in."
Surat Al-Hijr surat 15 39. Kata dia, Robku yang menciptakan aku. Dia bersumpah, iblis ketika bersumpah ingin menyesatkan manusia, dia katakan apa? Robku, yaitu yang menciptakan aku. Menunjukkan dia percaya kepada Allah yang telah menciptakan langit semesta dan Allah yang telah menciptakan dia, iblis. Sekarang yang sekafir-kafir manusia siapa? Fir'aun. Apakah dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Kita lihat ya. Dalam surat Al-Isra ayat 102. Surat 17 ayat 102. Fir'aun mengakui bahwasanya Allah itulah menciptakan alam semesta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 122? Allah mengisahkan tentang perkataan dari Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kata Musa kepada Fir'aun, "Ya Fir'aun, sungguhnya engkau telah mengetahui." Di situ ada laqad, artinya sungguh-sungguh. Benar-benar engkau telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurutkan mukjizat yang saya bawa ini kecuali yang telah menciptakan langit dan bumi. Kira-kira Nabi Musa bohong tidak dalam perkataannya ini? Nabi Musa berbohong atau tidak? Tidak, karena Nabi tidak berbohong, ya. Nabi Musa mengatakan, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat yang saya bawa ini kecuali yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalau dia mengatakan engkau telah mengetahui, berarti Fir'aun sebenarnya telah mengetahui. Kecuali kalau kita mengatakan Nabi Musa itu bohong. Dan dia tidak bohong. Tapi jadi pertanyaan, kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la? Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengatakan itu karena kesombongan, ya. Antum lihat dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka itu menolak, artinya menolak apa yang dibawa oleh Musa, padahal hati-hati mereka itu meyakini. Kenapa mereka menolak? Karena kezaliman dan karena sombong. Ya. Jadi dia itu menolak Allah, pura-pura enggak kenal Allah. Kenapa? Karena kezaliman dan sombong. Tapi sungguhnya hati-hati mereka, kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum. Hati-hati mereka tuh meyakini. Oleh karena itu di akhir hayatnya dia bertobat. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amantu billadzi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata dia, aku beriman dengan apa yang telah diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim, tapi terlambat, ya. Karena tidak ada tobat ketika sudah nyawa di ujung tenggorokan. Paham ya? Itu Fir'aun, ya. Mengakui juga bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi sebagaimana iblis. Sekarang kita lihat orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Apakah mereka juga mengakui hal ini? Ya, mereka mengakui. Antum lihat dalam surat, antum catat semua ya, anak bacakan Yunus ayat 31 dan seterusnya. Surat 10 ayat 31 dan seterusnya. Kemudian Al-Mu'minun surat 23 ayat ke-84 dan seterusnya. Surat 23 ayat ke-24 dan seterusnya. Kemudian surat Ar-Ra'd. Anda lupa ayatnya tapi di situ ada, antum cari. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 9. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Kemudian dalam surat Luqman juga ada, Anda lupa ayatnya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 61 sampai 63. Di antaranya kita lihat pertama dalam surat Yunus, Allah mengatakan kepada qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kata Allah, qul katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang telah memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi?
Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran kalian dan penglihatan-penglihatan kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayit. Dan siapakah yang telah mengeluarkan kematian dari kehidupan dan kehidupan dari kematian? Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang telah mengatur seluruh perkara yang ada di atas muka bumi ini? Fasayaqulunna Allah. Maka mereka akan menjawab siapa? Allah. Ya. Ingat, orang musyrik di sini mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, dan Allah yang beri rizki dari langit dan bumi. Mereka menjawab Allah. Maka kalian itu faqul afala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kamu mengakui hal ini. Nanti ada penjelasan kenapa mereka sampai berbuat syirik padahal mereka mengakui hal ini. Yang kedua dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan qul limanil ardu wa man fiha. Katakanlah kepada mereka ini Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik. Limanil ardu wa man fiha. Siapakah milik bumi ini? Dan apa-apa yang ada di atas bumi ini? In kuntum ta'lamun. Kalau kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah. Kata mereka, ini adalah milik Allah. Bumi dan seisi ini adalah milik Allah, kata mereka. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah yang memiliki langit yang 7 ini dan yang memiliki arsy yang sangat besar yang ada di atas langit yang ke-7? Sayaquluna lillah, kata mereka, Allah yang memiliki. Qul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Tanyakan lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang memiliki perbendaharaan segala sesuatu dan dia melindungi dan tidak perlu dilindungi. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, kata mereka, milik Allah. Semua segala sesuatu ini milik Allah, kata mereka. Fa anna tusharun, dari mana kalian tersihir? Ya. Intinya orang-orang musyrik Arab sebagaimana Fir'aun, sebagaimana iblis mengakui juga hal ini. Oleh karena itu anak katakan, ya, mereka mengakui rububiyah secara tafsil, secara terperinci. Mereka mengakui Allah yang beri rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang memiliki langit yang 7, Allah yang memiliki bumi dan seisinya. Mereka mengakui hal ini semua. Namun mereka berbuat syirik. Oleh karena itu dalam akhir surat Yusuf, akhir surat Yusuf ya, nanti ada di situ ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Iman apa maksudnya? Iman kepada tauhid rububiyah. Paham ini? Allah mengatakan sebagian besar manusia beriman kepada Allah tetapi mereka berbuat syirik. Imannya kepada apa? Tauhid rububiyah. Mereka berbuat syirik karena beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka percaya kepada tauhid rububiyah. Dan ini semua ada tafsiran dari salaf, ya. Antum bisa buka tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Karena tafsir Ibnu Jarir atau tafsir Ibnu Katsir, dia perhatiannya tafsir ayat dengan hadis, bukan tafsir ayat dengan pemikiran sendiri, ya. Sebagaimana kitab Said Qutb fi Zilalil Quran itu tafsir dengan ra'yu, ya, bukan dengan hadis, dengan ayat-ayat yang lain, ya, seperti itu. Sehingga kita mengetahui bagaimana pemahaman salaf terhadap ayat-ayat, ya, bukan dengan pikiran kita sendiri. Ya. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa yakum, oleh karena itu seperti anak-anakan kemarin bahwasanya Rasulullah bapaknya bernama siapa? Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Padahal ketika itu sudah ada Islam belum. Apakah mereka dulu beribadah? Iya, mereka beribadah. Anda tunjukkan dalilnya bahwasanya mereka itu beribadah. Yang pertama Umar bin Khattab. Sebagaimana yang pertama kita sampaikan ayat, ya, bahwasanya ayat kemarin wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, Al-Baqarah ayat 95. Bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka juga cinta kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas kan? Mereka cinta kepada Allah. Tapi mereka juga cinta kepada selain Allah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bernazar. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau Anda mau catat nomornya, nomor 2032. Di Bukhari itu ada nomor-nomornya. Antum lihat nomor yang ke-2032. Di situ kata Umar radhiyallahu taala anhu, qala kuntu nadartu fil jahiliyah. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dulu bernazar ketika saya masih jahiliyah. An a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya akan beriktikaf bermalam di Masjid Haram.
semalam. Dia melakukan ibadah, yang pertama apa? Nazar. Nazar ibadah bukan? Ibadah. Iktikaf ibadah bukan? Ibadah. Dan dia bernazar untuk beriktikaf di masjid mana? Masjid Pegung Raya? Bukan. Di Masjid Haram. Dan dia namakan Masjidil Haram. Dulu berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia beribadah kepada selain Allah, maka Rasulullah melarang untuk dia menunaikan nadarnya. Kata Rasulullah, "Fa'aufi binadrik." Penuhilah nazar engkau. Artinya iktikaflah. Karena Rasulullah pernah berkata, "Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada nazar tidak boleh dipenuhi kalau nazar tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau nazar yang dilakukan oleh Umar itu kepada selain Allah berarti nazar syirik bukan? Syirik bukan? Syirik, berarti tidak boleh dipenuhi. Tapi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, penuhi nazar itu. Menunjukkan bahwasanya dia itu dulu nadarnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Ya. Ini Umar bin Khattab. Ketika dia masih kafir, dia pernah bernazar untuk beriktikaf. Ya. Kemudian orang-orang musyrik dahulu mereka juga berhaji. Mereka juga berhaji. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, asar dari ajaran Nabi Ibrahim masih ada sampai di zaman Rasulullah SAW. Dan mereka mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mengaku adanya Allah. Dan mereka berhaji juga kepada Allah di Baitul Haram, ya. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, riwayat Muslim, yaitu nomor 1185. 1185, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kanal musyrikuna yaqulun, labbaik la syarika labbaik." Qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ilakum qad." Fayaqulun illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Adalah orang-orang musyrik dahulu, mereka itu mengatakan ketika berhaji mereka bertalbiyah. Ketika tawaf mereka mengatakan apa? Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Tidak ada syarikat bagimu, kata mereka. Kemudian ini karena warisan dari ajaran sebelumnya, ajaran yang masih suci. Kemudian kata Rasulullah, "Wailakum qad." Cukup, jangan disambung lagi. Cukup perkataan, "Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, sungguhnya tidak ada syarikat bagi engkau." Ini perkataan tauhid bukan? Tauhid, ya. Hanya engkau dan tidak ada syarikat bagimu. Kata Rasulullah, berhenti, jangan ditambah lagi. Tapi mereka terus menambah. "Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak." Kecuali syarikat yang dia adalah milik engkau memiliki dia dan tidak memiliki apa-apa. Kecuali kata mereka, jadi mereka mengatakan di sana ada syirik yang boleh dan ada syirik yang tidak boleh. Syirik yang boleh yang bagaimana? Kalau mereka berkeyakinan bahwasanya orang yang mereka ibadahi tersebut itu adalah milik Allah. Yang Allah milikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Ini perkataan mereka sendiri dalam hadis Sahih Muslim, ya, bahwasanya illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa malak. Kecuali syarikat yang engkau miliki dia, ya Allah, dan dia tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak berkeyakinan rububiyah kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka beribadah kepada patung, mereka tidak meyakini bahwasanya patung tersebut yang telah menciptakan mereka. Tidak. Nanti akan kita bahas apa subhat mereka, apa yang menjadikan mereka menyembah kepada patung-patung tersebut. Orang Arab dahulu tidak sebodoh seperti itu. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menangis dan pernah tertawa, ya. Beliau pernah menangis kenapa? Tatkala mengingat bahwasanya beliau pernah menguburkan anaknya hidup. Dan beliau pernah tertawa kenapa? Tertawa kenapa? Teringat bahwasanya beliau pernah membuat Tuhan dari roti, ya. Tatkala beliau lapar, Tuhannya dimakan. Apakah Tuhan dimakan? Tidak. Apakah Umar meyakini bahwasanya roti yang dia buat itu telah menciptakan dirinya? Tidak sebodoh itu Umar bin Khattab, ya. Apakah dia meyakini bahwasanya roti yang telah dibuatnya dan yang telah dia makan itu telah menciptakan alam semesta? Tentu tidak. Tapi ingat, dijadikan roti-roti tadi sebagai bentuk adalah simbol. Paham? Simbol sebagaimana orang Nasrani menyembah patung Yesus. Antum paham? Simbolnya siapa? Yesus. Paham ini? Seperti itu. Nanti kita akan bahas insyaallah besok tentang kisah terjadi kesyirikan.
ya, jadikan simbol-simbol. Bukan meyakini bahwasanya patung itu yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Terlalu jauh, kalau seperti itu terlalu jauh. Masa Umar menciptakan roti, membuat roti, kemudian rotinya dianggap telah menciptakan dia, ini terlalu jauh. Kemudian di sini ada dalil juga puasa. Mereka juga dahulu puasa pada hari Asyura. Ya, orang jahiliyah dulu mereka juga puasa pada hari Asyura. Ini hadis-hadis semua, insya Allah banyak yang masih banyak. Mereka juga bersedekah. Bahkan mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, di antaranya mereka menundukkan pandangan. Ya, di antara mereka ada yang menundukkan pandangan. Salah seorang penyair dari mereka mengatakan, "Aguddu torfi ma badat jaroti, hatta yuwari jaroti ma'waha." Kata seorang penyair di zaman jahiliyah, aku tundukkan pandanganku tatkala tetangga perempuanku sedang kelihatan, dan aku pun membuka mataku kapan sampai tetanggaku itu masuk ke dalam rumahnya. Ingat, di zaman dahulu mereka juga sudah ada yang tundukkan pandangan, ya. Karena orang-orang dahulu mereka juga memiliki kebaikan-kebaikan, di antaranya mereka itu silaturahmi, di antaranya mereka itu ikramud dhaif, yaitu memuliakan tamu, di antara mereka ada juga yang menundukkan pandangan. Oleh karena itu, kebiasaan adat jahiliyah yang baik itu teruskan dalam Islam. Adapun kebiasaan yang jelek maka dibuang. Oleh karena itu, janganlah kita mewarisi kebiasaan jelek dari jahiliyah dan kita membuang kebiasaan yang buruk dari kebiasaan yang baik dari jahiliyah, ya. Karena ingat, orang dahulu ada yang menundukkan pandangan. Tentunya kita ingin juga seperti itu, ya. Menundukkan pandangan kita walaupun zaman sekarang ini susah. Saya pernah ada teman saya pingin ke Indonesia. Dia pingin sekali karena pingin lihat Indonesia, ya. Saya bilang jangan ke sana. Karena orang ini Masya Allah ibadahnya bagus gitu kan. Orang Arab. Saya bilang jangan ke sana. Kenapa? Saya bilang kalau di sana itu kamu tidak melihat paha, terutama di ibu kota. Loh, Masya Allah, ya. Justru paha-paha yang melihat kamu. Artinya kamu nggak bisa lari kemana-mana, di sana ada paha wanita. Sulit. Bukan kamu yang melihat paha yang melihat kamu. Mau lari kemana? Nah, kamu tidak terus, ya. Seperti itu. Artinya sekarang ini sudah sekali, dan sungguh kalau antum menundukkan pandangan sekali saja, insya Allah Allah tambahkan iman ke dalam diri antum, ya. Paham ini? Antum harus berusaha. Memang sulit, ya. Karena memandang sesuatu yang indah itu enak, ya. Memandang sesuatu yang indah itu enak. Nah, tapi kalau antum terus-teruskan maka antum bisa terjerumus. Setiap antum menjaga pandangan antum, maka Allah akan berikan ketambahan iman kepada antum. Ingat, kalau antum tidak ingin punya istri yang suka lihat-lihat laki-laki, maka antum jangan suka lihat perempuan, ya. Seperti itu. Kalau antum tidak ingin punya istri yang suka jual-jual laki-laki, antum jangan jual-jual wanita, ya. Paham? Jadi ikhwani fillah azanillahu wa yakum, intinya, ya, bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka juga percaya kepada tauhid rububiyah. Tetapi apakah kepercayaan mereka terhadap rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka, memberi rezeki pada mereka, memasukkan mereka ke dalam surga, tidak cukup. Justru Rasulullah SAW memerangi mereka padahal mereka berkeyakinan seperti itu. Rasulullah membunuh mereka padahal keyakinan mereka seperti itu. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik, mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, ya. Ingat, perkataan syirik itu, syarikat itu menunjukkan di sana ada dua yang disembah, enggak? Anda bersyarikat sama antum, berarti dua kan? Kata Imam Sun'ani, yaitu penyarah Bulughul Maram, Subulus Salam, pengarang Subulus Salam mengatakan, kalimat syirik ini menunjukkan bahwasanya mereka itu beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Makanya digunakan kalimat syirik. Seperti itu. Khawani fillah azanillahu wa yakum. Kemudian untuk memperkuat iman antum tentang masalah tauhid rububiyah, ya, antum lihatlah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Supaya antum percaya bahwasanya Allah itu ada. Dan ini sebenarnya fitrah. Semua manusia itu percaya bahwasanya ada penciptanya. Tetapi untuk memperkuat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Mungkin enggak sesuatu itu ada sesendirinya yang dahulunya tidak ada? Tentu tidak ada. Harus ada yang menjadikannya, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jangan bertanya-tanya siapa yang menjadikan Allah. Ini adalah, dan memang dalam satu hadis bahwasanya setan itu akan datang kepada antum dan berkata, siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan terus sampai siapa yang menciptakan Allah? Ketika antum dapat bisikan seperti itu, maka antum beristiadzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Enggak perlu kita pikir, dan kita tidak sampai pemikiran ke situ. Intinya seperti kata orang bahwasanya alam terjadi sendirinya itu tidak mungkin, ya. Alam terjadi sendirinya, oke, terjadi sendirinya. Bisa jadi manusia sendirinya. Zatnya dari mana? Nah, enggak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ada suatu kisah, ya. Ketika ada orang mulhid, yaitu orang yang mengingkari adanya Tuhan, dia mengatakan kepada murid-muridnya, saya bisa menciptakan. Saya bisa menciptakan. Lihat saja, saya bisa menciptakan. Akhirnya dia bawa daging. Dia bawa daging, kata lihat, ini daging ini, mungkin masukkan ke suatu tempat. Daging ini besok atau lusa saya akan ciptakan ulat dari daging ini. Dulu orang dulu tidak ngerti kan? Ini cerita zaman dulu, bukan zaman sekarang. Anak sekarang, anak SD pun ngerti biologi. Nah, ini dulu. Dia orang belum paham masalah itu. Akhirnya dia bawakan daging tersebut. 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya atau hari-hari berikutnya muncullah ulat-ulat banyak. Kata dia kepada murid-muridnya, lihat, saya telah ciptakan ulat-ulat dari daging. Semua orang kan tertipu. Ketika itu loh, orang tidak paham biologi. Akhirnya datang anak kecil, paling kecil di situ di kelas itu, artinya di pelajaran mereka. Kata dia, intinya, Pak Ustadz, kalau memang engkau yang menciptakan, tentunya engkau mengetahui berapa jumlah ulat tersebut, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Tahu nggak dia? Tentu nggak tahu. Ada juga kisah, ya, Imam Abu Hanifah, ya, karena orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan mengatakan bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ya. Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang-orang zindik, orang-orang yang mengingkari Tuhan, Abu Hanifah mengatakan, sebelum kita berdebat, pikirkanlah tentang sebuah kapal yang dia berjalan dari sungai Dijlah di Irak, yaitu sungai Tigris, ya, berjalan, kemudian barang-barangnya terangkat sendiri di atas kapal tersebut. Kemudian berjalan tanpa ada yang mengemudikannya, mengarah kepada pelabuhan yang dia tuju, tidak tersesat kepada pelabuhan yang lain. Sampai di pelabuhan yang dia tuju, maka barang-barang tersebut turun sendiri. Kata mereka, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tentunya, kalau saya jadi Abu Hanifah, saya ketuk. Itu juga tidak mungkin. Bagaimana langit bisa, matahari bolak-balik sendiri. Bagaimana antum tangannya bisa tumbuh sendiri dari kecil menjadi besar. Kecuali kalau ada yang mengaturnya. Ya. Sebagaimana orang juga pernah membuat telur. Telurnya dibuat. Zat yang berada dalam telur ini sama persis dengan telur yang asli. Ya. Zatnya kuning-kuningnya semua dibuat sebagaimana telur yang asli. Ditunggu-tunggu nggak bakalan menetas. Ditunggu kapan menetasnya, nggak bisa menetas. Kenapa? Karena tidak ada yang mengisi ruh ke dalam telur tersebut. Siapa yang mengisi ruh? Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya kita harus yakin bahwasanya di sana ada pencipta alam semesta, ya. Demikian juga Imam Syafi'i pernah ditanya dalam masalah ini. Imam Syafi'i mengatakan, lihatlah daun yang dimakan oleh ulat sutra. Daun apa? Daun murbai, kan? Daun itu kalau dimakan dengan ulat sutra, keluarnya kain sutra. Kalau dimakan sama kambing dan sapi, keluarnya kotoran kambing dan kotoran sapi. Kalau dimakan oleh lebah, keluarnya madu. Kalau dimakan oleh gozal, oleh kijang, keluarnya misik. Minyak wangi itu dari binatang, ya, minyak misik. Makanannya satu, keluarnya empat macam. Siapa yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya kecuali dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di sana juga ada ayat-ayat yang musyahadah yang antum bisa nampaki, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat bagaimana unta itu diciptakan, ya. Unta itu binatang yang ajib, yang aneh, ya. Unta itu binatang yang aneh. Sekali minum lama, kemudian mampu dia berjalan berminggu-minggu, mungkin berbulan tanpa minum lagi, ya. Tanpa minum lagi. Tidak ada binatang kecuali seperti unta, cuma satu-satunya, ya. Allah ciptakan khusus buat orang Arab yang tanahnya itu
gersang, tidak ada air. Oleh karena itu, tatkala mereka di perjalanan mereka kehausan, mereka pun membunuh unta tersebut untuk mengambil air yang masih terdapat dalam tubuhnya. Keanehan unta lagi, unta itu pendendam. Unta itu pun pendendam. Pernah ada kisah, dan memang nyata, bukan teman saya dari Libya cerita, kemudian di Arab juga cerita, di Saudi juga cerita, bahwasanya unta itu pernah terjadi, ini yang di Libya ya. Untanya intinya kalau antum marah-marahin unta, dia akan dendam dan dia bakal pukul antum ya. Seperti itu. Nah, suatu ketika ada unta yang nikah pria sama unta betina ya. Jantan sama unta betina. Nikah kawin ya, bukan nikah ya. Afwan. Kawin, kemudian lagi kawin dipisah sama tuannya, sama pemiliknya. Dipisah. Untanya sabar, nanti katanya. Sabar dia. Akhirnya ditunggu. Dia mungkin enggak marah ketika itu, ya. Dia dendam, tapi malam harinya dia datang ke tempat tidur tuannya. Dia naik ke atas tempat tidurnya, kemudian dia pun meletakkan kakinya, dia pun turun, jerak gitu. Ternyata tuannya enggak ada. Tuannya kepanasan, tidur di luar rumah. Untanya enggak ketemu. Dia enggak puas, cari lagi. Ketemu tuannya lagi tidur di bawah pohon. Akhirnya dia pun naik seperti tadi, kemudian brek, akhirnya pun mati. Kenapa dia pendendam? Ini Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Lihat kepada binatang aneh ini, bagaimana dia diciptakan. Ya, so kita mikir masya Allah, Allah itu Maha Kuasa bisa menciptakan makhluk seperti ini. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihatlah kepada langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tiang. Ana tanya sama antum. Langit sama bumi, mana lebih tinggi? Tentu langit. Ada tiangnya enggak? Enggak ada. Langit butuh kepada bumi enggak? Enggak. Artinya kalau bumi itu hilang, langit tetap tegak karena tidak ada tiang antara langit sampai ke bumi. Paham? Yang lebih besar mana? Langit atau bumi? Langit. Menunjukkan sesuatu yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah, walaupun yang di atas lebih besar. Paham? Oleh karena itu, ketika ada orang yang menolak bahwasanya Allah di atas arsy, Allah ada di atas arsy, Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nanti insya Allah kita bahas dalam Tauhid Asma wa Sifat. Mereka mengatakan arsy tidak ada. Kalau arsy ada, tentu Allah itu lebih besar daripada arsy, dan Allah itu butuh kepada arsy yang di bawahnya yang lebih kecil. Dan ini tidak mungkin. Karena kalau arsy mestinya yang di bawah itu lebih besar, sebagaimana orang duduk di atas kursi, ya kan? Tentunya kursinya lebih luas daripada dia. Dan dia butuh kepada kursi yang di bawahnya. Kita kan tidak mesti. Tidak mesti sesuatu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan sesuatu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Buktinya apa? Langit dan bumi. Paham? Misalnya banyak subhat-subhat yang penggiran-penggiran ini disampaikan oleh orang ahli filsafat ya, untuk menolak ayat-ayat Allah. Untuk ayat Al-Qur'an ya, sehingga akhirnya mereka pun tersesat baik dalam masalah ini maupun dalam syariat. Mereka menolak jilbab, mereka menolak salat tidak wajib dan lain sebagainya ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudirat. Bagaimana gunung itu dipancangkan oleh Allah, bagaimana kemudian bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah juga mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat ya? Diri kita saja kalau kita berkaca, ganteng enggak? Dibandingkan binatang kita lebih ganteng ya. Dan kita memiliki kekusan-kekusan dibandingkan binatang ya. Ya. Tentunya kita diberi kemuliaan akal ya. Artinya kalau antum lihat diri antum, tangan antum bisa bergerak sendiri tanpa ada per, tanpa ada lain-lain ya. Seperti itu. Jantung antum bisa berdebar sendiri dan lain sebagainya ya. Itu suatu kenikmatan. Seandainya diambil satu daripada kenikmatan tersebut, antum tidak mau. Anak katakan, seandainya saya kasih antum, seandainya anak punya uang ya, seandainya anak punya uang 1 nolnya 20, itu berapa? 1 terus nolnya 20. Anak seandainya seperti itu, anak nggak tahu berapa triliun ya. Anak kasihkan kepada antum dengan syarat antum ya membutakan mata antum. Mau enggak? Ya, mungkin saja ada yang mau kalau utangnya banyak ya. kalau orang yang normal enggak punya utang, dia enggak bakalan mau walaupun dikasih 1 nolnya 100, enggak mau.
Mau triliun nggak bakalan mau. Kenapa? Karena berharganya nikmat mata tersebut. Diambil jari antum saja, tangan antum saja diambil satu, dikasih 1 triliun, mau nggak? Antum nggak bakalan mau. Kenapa? Saya belum kawin, nanti nggak ada yang mau. Sulit ya. Kenikmatan itu sangat besar nilainya. Ya. Kalau antum hitung-hitung, antum totalkan itu nggak ada, artinya nggak di luar daripada apa yang antum ya. Sebagaimana antum juga saluran dalam tubuh antum itu berjalan dengan lancar sehingga antum bisa buang air kecil, bisa buang air besar, bisa buang angin. Seandainya salah satu dari saluran tersebut tersumbat, terhambat, bayangkan antum tidak bisa buang angin, antum akan kesakitan. Oleh karena itu ada orang yang tidak bisa buang angin, supaya bisa buang angin dia harus datang ke dokter untuk bayar 50.000 atau berapa puluh ribu untuk sekali buang angin. Bayangkan sudah berapa angin yang antum buang. Antum kalikan 50.000, banyak sekali. Itu suatu kenikmatan. Oleh karena itu, tatkala antum masuk ke dalam WC, antum keluar, antum katakan ghufranaka, maafkan aku ya Allah. Kenapa? Karena antum tidak bisa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada antum. Makanya antum katakan ghufranaka, maafkan aku ya Allah. Antum dalam WC telah dapat kenikmatan, yaitu dengan lancarnya pengeluaran dan proses lancar. Seandainya ditahan oleh Allah, antum bakalan kesakitan. Oleh karena itu, antum katakan ghufranaka ya. Jangan lupa ya kalau keluar WC bilang apa? Ghufranaka. Ingat seperti ini ya. Kenapa? Karena antum tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada antum ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus semakin percaya kepada tauhid rububiyah ya. Kemudian setelah ini kita bahas di antara hal-hal yang batalkan tauhid rububiyah, yaitu hal-hal yang bisa menjadikan orang kafir karena dia salah meyakini dalam tauhid rububiyah. Yang pertama tadi telah kita sebutkan, tidak meyakini adanya Allah. Yang pertama, tidak meyakini adanya Tuhan. Dan ini hanyalah orang-orang yang sombong ya. Orang-orang yang sombong. Yang kedua, meyakini bahwasanya Allah bersyarekat dengan yang lain menciptakan alam semesta. Jadi ada dua Tuhan menciptakan alam semesta. Ini pun kafir. Yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta sendiri, tetapi ada pengaturannya itu dibantu oleh yang lain. Seperti Nyi Roro Kidul ya. Ini juga pun kafir, seperti ini, keyakinan seperti ini. Ya. Yang keempat, berkeyakinan bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluk. Sebagaimana akidahnya Ibnu Arabi ataupun akidahnya kata orang, akidahnya siapa? Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar kata orang memiliki akidah manunggaling kaula Gusti yang akhirnya dia dikafirkan oleh para sunan yang lain. Kata orang ya, wallahu alam kebenarannya. Kalau Ibnu Arabi jelas buku-bukunya ada ya. Keyakinannya gimana? Keyakinan bahwasanya seorang kalau sudah sampai pada tahap tertentu, hakikat atau ma'rifat atau yang lainnya, maka Allah pun bersatu dengan dia sehingga dia adalah Allah dan Allah adalah dia. Oleh karena itu seperti kata Ibnu Arabi, manil mukallaf? Siapa yang disuruh kalau begitu? Siapa yang diperintahkan kalau begitu? Saya ini Allah, Allah ini saya. Kalau gitu yang merintahkan siapa dan siapa yang diperintahkan? Oleh karena itu, kalau diperintahkan sholat, bukan saya yang diperintahkan karena saya ini Allah. Enggak mungkin Allah merintahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu saya tidak sholat. Paham? Paham sambung-sambungnya tadi? Diulang. Karena ulang ya. Kata mereka, kalau orang sudah mencapai tahapan tertentu, tingkatan tertentu, entah namanya hakikat, atau namanya ma'rifat, atau namanya yang lain, maka Allah akan bersatu dengan dirinya. Ketika Allah sudah bersatu dengan dirinya, maka dia adalah Allah dan Allah adalah dia. Ya. Oleh karena itu, manil mukallaf, seperti kata Ibnu Arabi, siapakah yang diperintahkan? Masa Allah perintahkan dirinya sendiri? Oleh karena itu, tatkala datang perintah salat, aqimus shalah, dirikanlah salat, kata dia itu bukan perintah bagi saya, karena saya adalah Allah. Masa Allah perintah dirinya sendiri? Oleh karena itu saya tidak salat. Paham ini? Jangan heran kalau orang sudah sampai hakikat tidak salat ya. Mereka seperti itu. Punya keyakinan seperti gitu. Ya, ini keyakinan yang bisa membuat orang keluar dari Islam. Rasulullah SAW saja sampai di akhir hayatnya ketika sholat jamaah, semangat Rasul untuk sholat jamaah. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah ingin ke masjid sampai diangkat oleh para sahabat. Sampai pingsan, tidak bisa mampu sampai ke masjid. Di tengah perjalanan pingsan, dikembalikan ke rumah. Kemudian ketika sadar, Rasulullah dimandikan. Rasulullah tanya, sudah sholat belum? Belum, masih nunggu engkau. Rasulullah ulang lagi, pergi lagi ke masjid sampai pingsan berapa kali.
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat. Mau antum siapa? Apakah antum lebih tinggi nilainya daripada Rasulullah? Di antara mereka mengatakan iya, saya lebih tinggi daripada siapa? Rasulullah. Insya Allah nanti ini pembahasan lebih dalam lagi ya. Karena wali lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Ini bukan cuma Indonesia saja, di mana-mana ya ada keyakinan seperti ini. Wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Ini jelas keyakinan sesat dan orang yang berkeyakinan seperti ini bisa kafir. Ya, orang yang berkeyakinan bisa kafir. Oleh karena itu, seperti pernah Anda sampaikan dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menyampaikan tentang munculnya Hallaj. Ya, Hallaj itu seorang istilahnya pemimpin yang dia itu memiliki akidah seperti ini, bahwasanya Allah itu bersatu dengan dia, manunggaling kaula Gusti ya. Kalau dia bisa bahasa Jawa ya, manunggaling kaula Gusti, bahwasanya Allah bersatu dengan dia dan dia memang dibantu oleh setan ya, karena semua orang seperti ini adalah pengikut setan, para penolong-penolong setan. Dan dia memiliki keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Sehingga orang banyak tertipu dengan keajaiban-keajaiban tersebut. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah dajjal kecil-kecilan. Dajjal kecil-kecilan. Dengan dajjal kecil-kecilan gini saja, orang sudah tertipu dan menjadi pengikutnya banyak. Banyak orang menjadi pengikut dia. Orang ada kiai, punya keyakinan seperti ini, pengikutnya banyak. Banyak enggak? Banyak. Di Indonesia aja banyak. Ya. Punya kiai, punya pengikut seperti ini, pengikutnya banyak. Loh kalau saya Tuhan, kamu Tuhan, kalau gitu Tuhannya yang mana ini? Paham? Anda misalnya kiai, punya keyakinan seperti itu, antum semua jadi sampai hakikat. Tuhan yang mana? Yang di sini apa, yang di situ apa, yang di sini? Setiap orang punya Tuhan. Ya, intinya akidah mereka aneh gitu. Dan kata Ibnu Taimiyah, ini adalah dajjal kecil-kecilan yang orang sudah menjadi kafir gara-gara dajjal kecil-kecilan ini. Apalagi dajjal yang besar nanti, ya, yang asli dajjal. Ya. Orang sudah bisa kafir gara-gara dukun. Tertipu gara-gara. Nanti insya Allah kita bahas kenapa dukun itu bisa mengetahui masa depan. Insya Allah pada saatnya ya. Intinya, akidah seperti ini lebih buruk daripada akidah apa? Nasrani. Ya. Kalau Nasrani meyakini Allah menyatu dengan siapa? Ini mirip dengan akidah Nasrani ya. Mirip enggak? Memang ini akidahnya seperti ini. Bahwanya Allah itu bersatu dengan apa? Yesus. Makanya Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Toh paling cuma satu orang saja. Atau 3 orang, ada Bunda Maryam dan Ruhul Kudus. Allah itu bersatu kepada 3 orang. Adapun akidah tadi, siapa saja bisa asal sudah mencapai hakikat. Makanya orang Nasrani hanya membatasi kepada Yesus dan Bunda Maryam atau Yesus saja. Adapun yang akidah seperti ini tidak membatasi. Siapa saja yang telah mencapai hakikat maka dia bisa masuk ke dalamnya Tuhan. Ini lebih buruk daripada akidahnya orang Nasrani ya. Ikhwan fillah azanillahu wa yakum ya. Insyaallah sampai di sini aja dulu pertemuan kita ya. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang masalah asal muasal syirik. Kita mulai masuk dalam peperangan ya, sedikit demi sedikit ya. Insyaallah maka persiapkanlah senjata yang antum telah miliki sekarang ini, pahami baik-baik, jangan sampai antum lupakan. Karena besok kalau antum lupa, berarti antum perang lupa bawa senjata, berbahaya ya. Senjatanya ketinggalan. Wah. Sudah ada musuh di depan, maaf Mas, senjatanya ketinggalan, enggak sempat, langsung antum dibunuh. Oleh karena itu apa yang sudah antum dapatkan hari ini antum hafalkan baik-baik, pahami baik-baik ya. Insyaallah besok kita lanjutkan ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada sendiri. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pertanyaan? Ayah. Rububiyah. Insya Allah nanti besok ya. Jadi ini Masnya nanya tentang tauhid rububiyah dan kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Insya Allah pembahasannya besok ya. Ya intinya bahwasanya tauhid rububiyah itu barang siapa yang mengaku itu rububiyah, harusnya dia juga bertauhid uluhiyah. Barang saya mengaku hanya Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, seharusnya dia berkeyakinan bahwasanya Allah saja yang patut disembah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Insya Allah besok kita bahas. Bedanya dengan kita orang sekarang, walaupun berbuat syirik, mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun orang dulu, mereka tidak mau. Ya. Insya Allah pada pertemuan besok ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, insya Allah pada pembahasan ya, jadi ada yang bagi bahwasanya tauhid hakimiyah, la hakimiyata illallah. Insyaallah nanti setelah antum bahas, antum paham rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, baru kita akan masuk pada jenis-jenis tauhid yang lain ya.
Insyaallah sampai di sini dulu, pertanyaan ditunda saja ya. Kita berikan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok jam 4 kurang seperempat juga seperti tadi ya.